Global Positioning System atau yang disingkat GPS merupakan satelit yang didanai dan didesain oleh US Department of Defense. Awalnya, GPS ini hanya digunakan militer US untuk mendeteksi musuh maupun lokasi-lokasi penting yang berhubungan dengan kemiliteran. Sekarang dapat digunakan oleh masyarakat sipil untuk share location ke teman kamu. Namun, tetap dengan standar dan layanan yang terbatas, misalkan dari tingkat keakuratan dan sinyal yang digunakan. GPS bekerja menggunakan jaringan Global Navigation Satellite System. Jaringan menghubungkan tentang satelit yang menggunakan sinyal microwave yang ditransmisi ke alat GPS yang memberikan informasi lokasi, kecepatan, satelit, waktu, dan arah. Untuk posisi, bahkan dapat dihitung dalam bentuk 3 dimensi, dengan bantuan minimal 4 sinyal satelit. Jadi, segmen luar angkasa memiliki 31 satelit yang mengorbit. 24 yang beroperasi dengan 6 bidang orbit, di mana satu bidang orbit berisi 4 satelit. Jumlah ini dibuat agar seluruh wilayah bumi dapat terdeteksi sepenuhnya. Satelit dapat bergerak mengitari bumi selama 11 jam 58 menit 2 detik dan mengirimkan sinyal radio dari angkasa dan diterima oleh receiver. Sistem operasinya berdasarkan prinsip sederhana matematis yang biasanya disebut dengan trilaterasi. Trilaterasi adalah proses membandingkan satu lokasi dengan menggunakan 3 satelit. Tujuannya agar lokasi yang didapatkan menjadi lebih akurat dengan adanya perbandingan tersebut. Misalkan kita ingin menentukan posisi BTS berikut. Satelit A akan mengirimkan sinyal ke receiver. Perbedaan waktu antara sinyal yang dikirim oleh satelit A dengan sinyal yang diterima oleh receiver menjadi selisih perbedaan waktu atau delta T. Misal, perbedaan waktunya 10 detik. Karena sinyal melalui medium cahaya yang mempunyai nilai konstanta C sama dengan 299.792,458 km per detik. Maka, dari rumus dasar kecepatan, jarak dapat dihitung dengan perkalian antara kecepatan dan selisih waktu, atau D sama dengan C dikali delta T. Sehingga, jarak yang didapatkan antara satelit A dan BTS menjadi 2.997.924,58 km. GPS tidak dapat menentukan posisi hanya dengan satu satelit, karena satelit hanya mengetahui jarak seperti contoh tadi. Itulah gunanya 2 satelit tambahan lainnya untuk menentukan posisi. Cara kerjanya, masing-masing satelit menghitung jarak dari titik yang ingin ditentukan. Kemudian, jarak titik tersebut menjadi jari-jari dari lingkaran yang tidak kasat mata antara satelit dengan titik. 3 lingkaran tersebut akan mempunyai titik temu yang menjadi posisi dari titik yang dicari. Koordinat tersebut dapat diselesaikan dengan perhitungan matematis yang lebih kompleks. Namun, dalam beberapa keadaan, posisi yang ingin kita temukan bergeser beberapa meter. Hal ini disebabkan karena sinyal yang dikirim terkadang melalui medium air yang terdapat pada atmosfer, sehingga menghambat laju sinyal membuat perbedaan waktu tadi menjadi lebih besar. Maka, dibutuhkan satu satelit tambahan untuk mendapatkan posisi yang lebih akurat dengan koreksi jarak dan waktu. Biasanya, GPS yang ada di handphone kamu adalah GPS tracking aplikasi. Handphone secara konstan memancarkan sinyal radio walaupun sedang tidak digunakan untuk menelpon.
perusahaan handphone telah mengestimasi lokasi handphone untuk beberapa tahun dengan informasi triangulasi dari tower yang diterima oleh sinyal. Jadi, sistem GPS tracking bisa memberikan data yang real-time ataupun navigasi terdahulu, historic navigation data dari perjalanan sebelumnya. Dalam artian, semua yang memiliki handphone dapat dideteksi keberadaannya. Dari prinsip matematis sederhana tadi, semua informasi yang didapatkan dari satelit GPS akan diterjemahkan dalam bentuk koordinat dengan posisi yang real-time. Koordinat didefinisikan sebagai besaran untuk menyatakan letak atau posisi suatu titik di lapangan dalam suatu sistem referensi koordinat tertentu. Sistem koordinat yang biasa didefinisikan dalam GPS adalah sistem koordinat geodetik, yaitu lintang, bujur, dan tinggi geodetik. Sistem referensi yang biasanya digunakan oleh GPS adalah WGS-84, World Geodesy System, yang merupakan realisasi dari CTS, Conventional Terrestrial System, mendefinisikan posisi dan pergerakan titik di permukaan bumi. Sifatnya geosentrik dan terikat langit, berotasi dan berevolusi bumi. Satelit mengirimkan data jarak dan waktu antar satelit dari posisi A ke receiver alias GPS. Kemudian, bentuk jarak dan waktu tadi diterjemahkan menjadi koordinat lintang, bujur, dan tinggi. GPS akan otomatis mengeplot posisi kamu di peta yang telah disediakan oleh pihak ketiga, seperti Google Maps, MapQuest, Bing Maps, Waze, OpenStreetMaps, Here.com, dan lain-lain dalam bentuk yang lebih sederhana, seperti point, polyline, dan polygon. Data spasial yang disajikan merupakan gabungan dari penyedia layanan peta dan titik koordinat GPS yang tidak dapat dipisahkan.